Persilangan secara inbreeding merupakan cara yang bertujuan untuk menemukan galur murni dalam keturunan sehingga pada dasarnya dilakukan berbagai cara untuk menemukan galur terbaik. Inbreeding adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat sekali dalam sebuah populasi. Dengan kata lain, inbreeding ini adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki satu bapak, memiliki satu induk, atau lebih jelasnya itu berasal dari nenek moyang yang sama. Inbreeding dalam pemuliaan ternak atau untuk menemukan galur murni memang diperlukan untuk menemukan keunggulan genetik tetua terhadap anak-anaknya. Namun dalam hal ini untuk inbreeding derajatnya itu perlu dibatasi. Jangan sampai dilakukan secara intensif terus-menerus agar kerugian karena inbreeding ini tidak sempat muncul. Dalam sistem inbreed masih terdapat celah kelemahan yang besar. Beberapa di antaranya adalah menurunnya kesehatan atau lebih rentan terserang penyakit, masalah fertilitas atau kesuburan, downsize ukuran, tulangannya tipis, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dikarenakan terciptanya bawaan gen yang hampir sebagian besar itu sama, di mana dalam setiap gen tersebut menyembunyikan faktor-faktor kelemahan atau faktor resesif. Namun meskipun memiliki kerugian, persilangan dengan cara inbreeding ini juga memiliki beberapa keuntungan. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, khususnya kerugiannya itu menjadikan kita lebih perlu untuk memperhitungkannya. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari sistem inbreeding. Yang pertama adalah membuat anakan atau keturunannya itu menjadi lebih mirip atau seragam antara yang satu dengan yang lain, baik itu katakanlah secara tampilan seperti bentuk tubuh ataupun warna bulunya. Karena inbreeding ini dapat menekan atau menurunkan tingkat heterozigositas atau perbedaan di dalam sebuah populasi. Keuntungan yang kedua dari sistem inbreeding ini adalah kita dapat melestarikan sifat-sifat yang kebetulan mungkin kita inginkan ataupun kita sukai, seperti misalnya tampilan fisiknya ataupun tipe atau teknik permainan dari ayam-ayam kesayangan kita. Keuntungan yang ketiga, inbreeding ini merupakan sebuah metode yang katakanlah itu dipercaya paling bagus untuk membentuk strain murni dari kumpulan ayam-ayam yang tidak kita ketahui asal muasalnya. Dan yang paling penting adalah kita bisa menghasilkan ternakan atau anakan-anakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Adapun beberapa kerugian daripada inbreeding. Yang pertama itu adalah menurunnya jumlah gen yang heterozigot dan meningkatnya jumlah pasangan gen yang homozigot. Untuk lebih jelasnya, ambillah contoh ini pejantan bulu bari. Kita kawinkan dengan indukan dengan warna bulu hitam, maka kemungkinan untuk anakannya keluar atau punya keturunan itu bulunya bari ataupun hitam. Kemudian kita inbreed antara pejantan utama yang berbulu bari dengan anakannya kita ambil yang berbulu bari juga, maka kemungkinan anakan keturunannya itu akan lebih dominan berbulu bari ataupun berwarna bari daripada yang berwarna hitam. Kerugian yang selanjutnya dari sistem inbreeding ini adalah dapat menyebabkan terjadinya inbreeding depression atau tekanan inbreeding yang biasanya itu ditandai dengan contohnya downsize ukuran atau ukuran anakan atau keturunan-keturunannya itu lebih kecil daripada pejantan atau indukannya, meskipun tidak semuanya ini. Kemudian tulangannya tipis, mudah sakit dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mengambil anakan-anakan atau keturunan-keturunan yang terbaik saja, baik dari segi tampilan,
ukuran, warna bulu, dan tipe atau teknik permainannya itu kita ambil yang paling mirip dengan pejantannya. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh sistem inbreeding ini, seperti downsize ukuran, tulangannya tipis, teknik permainannya, dan lain sebagainya, maka para breeder atau para peternak ini biasanya melakukannya atau memperbaikinya dengan cara crossbreeding atau perkawinan dua individu yang berbeda nenek moyangnya. Sekian dan terima kasih.